Bentuknya tidak biasa. Bentuknya memanjang, seperti timun, tapi di salah satu ujungnya berbentuk kepala kura-kura. Kusentuhkan ujung telunjukku. Barang itu kenyal dan agak kaku, seperti terbuat dari bahan karet, seperti bentuk punya laki-laki. Jelas bukan barang umum yang sering terlihat di rumah keluarga seperti ini. Namaku Edi. Sejak kecil, hidupku sederhana. Ibuku adalah adik dari Bu Indah, istri Pak Surya. Kami bukan keluarga berada, tapi cukup untuk menjalani hari tanpa banyak keluhan. Aku tumbuh sebagai pribadi yang cenderung pendiam, bukan karena tidak ingin bergaul, tapi lebih karena aku tidak pernah benar-benar tahu bagaimana harus memulai. Sejak lulus sekolah, aku lebih banyak membantu ibu dan sesekali menerima pekerjaan kecil. Aku tidak punya banyak teman dekat. Dunia bagiku terasa sempit, hanya rumah, lingkungan sekitar, dan sesekali berkunjung ke rumah Pak Surya saat ada keperluan keluarga. Pak Surya sendiri adalah sosok yang cukup disegani. Beliau bekerja di perusahaan milik pemerintah. Hidupnya teratur dan mapan. Sementara Bu Indah, bibiku, dikenal sebagai wanita yang lembut, namun tegas. Rumah mereka besar, berbeda jauh dari rumahku yang sederhana. Setiap kali aku datang ke sana, selalu ada perasaan canggung yang sulit dijelaskan, seperti aku bukan bagian dari dunia itu. Namun, di rumah itu juga tinggal seseorang yang membuat suasana terasa berbeda. Bu Nita adalah adik perempuan Pak Surya. Usianya tidak terpaut jauh dari ibuku, namun auranya berbeda. Dari penampilannya dia masih modis. Baju yang dikenakannya masih enak dipandang. Tidak seperti ibu-ibu di usianya. Wajahnya biasa, tapi kulitnya masih mulus dan terawat. Bodinya agak melar tapi masih kelihatan padat berisi. Dia orangnya ramah. Setelah bercerai dari suaminya beberapa tahun lalu, ia memilih tinggal bersama kakaknya. Dia kadang mengambil pesanan makanan jika ada teman atau orang yang memintanya. Suatu hari, Pak Surya memintaku untuk menjaga rumah mereka selama beberapa hari. Pak Surya dan Bu Indah harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Tanpa banyak pikir, aku mengiyakan. Selain ingin membantu, ini juga kesempatan bagiku untuk sedikit keluar dari rutinitas yang itu-itu saja. Saat hari itu tiba, aku datang dengan tas sederhana berisi pakaian secukupnya. Rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara televisi di ruang tamu. Tidak ada obrolan santai di dapur. Hanya ada aku dan Bu Nita. Ia menyambutku dengan senyum tipis. Seperti biasa, "Terima kasih sudah mau bantu," katanya pelan. Aku hanya mengangguk, sedikit kikuk. Hari pertama berjalan normal. Kami menjalani aktivitas masing-masing. Aku lebih banyak diam, sementara Bu Nita sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sesekali kami bertemu di ruang tengah atau dapur, bertukar beberapa kata seperlunya. Namun, entah kenapa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Mungkin karena suasana rumah yang lebih sunyi, atau mungkin karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari keberadaan Bu Nita sebagai seseorang yang bukan sekadar bagian dari keluarga, tapi juga seorang wanita dengan kehidupannya sendiri. Dan aku belum tahu bahwa hari-hari berikutnya akan mengubah cara pandangku terhadap semuanya. Hari kedua di rumah Pak Surya sebenarnya dimulai seperti biasa. Pagi terasa tenang, bahkan cenderung sepi. Aku bangun lebih dulu, duduk sebentar di ruang tamu sambil memainkan ponsel, lalu membantu hal-hal kecil di rumah. Bu Nita terlihat seperti biasanya, tenang, rapi, dan tidak banyak bicara. Ia sempat menyapaku singkat di dapur, lalu kembali sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak ada yang aneh. Semua terasa normal. Sampai sore itu datang. Aku memutuskan untuk mandi setelah merasa gerah seharian. Rumah terasa lengang. Hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan dari ruang tengah. Aku masuk ke kamar mandi yang biasa dipakai bersama. Saat membuka pintu, tidak ada yang langsung mencurigakan. Semuanya tampak seperti kamar mandi pada umumnya. Lantai masih sedikit basah. Mungkin baru saja dipakai. Aroma sabun masih tersisa di udara. Aku mulai membuka pakaian. Lalu tanpa sengaja, mataku tertuju pada sesuatu
di sudut dekat ember. Awalnya aku hanya melirik sekilas, tapi entah kenapa ada dorongan untuk melihat lebih jelas. Aku mendekat dan disitulah aku melihat benda itu. Aku terdiam beberapa detik, tidak langsung bereaksi, hanya menatap, mencoba memastikan apa yang kulihat benar atau tidak. Bentuknya tidak biasa. Bentuknya memanjang, seperti timun, tapi di salah satu ujungnya berbentuk kepala kura-kura. Kusentuhkan ujung telunjukku. Barang itu kenyal dan agak kaku, seperti terbuat dari bahan karet. Seperti bentuk punya laki-laki. Jelas bukan barang umum yang sering terlihat di rumah keluarga seperti ini. Perasaanku langsung campur aduk, kaget, bingung, dan penasaran. Refleks aku melihat ke arah pintu, memastikan tidak ada siapa-siapa. Rumah tetap sunyi. Pikiranku mulai bekerja. Ini punya siapa? Pertanyaan itu muncul begitu saja. Pilihannya hanya dua, pembantu Pak Surya atau Bunita. Tapi semakin kupikirkan, semakin kuat kecurigaanku mengarah ke satu nama. Kamar mandi ini terakhir dipakai oleh Bunita. Aku ingat jelas, sebelum aku masuk, ia sempat keluar dari arah sana beberapa menit sebelumnya. Tidak ada orang lain di rumah selain kami berdua. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah aku baru saja melihat sisi lain dari seseorang yang selama ini hanya aku kenal dari permukaan. Aku berdiri cukup lama di sana, memikirkan apakah aku harus mengabaikannya atau tidak. Dengan ragu, aku mengambil benda itu dan membungkusnya dengan handuk kecil yang ada di sana. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena jijik, tapi karena perasaan aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menyimpannya. Bukan karena punya niat tertentu, tapi lebih karena ingin tahu, ingin memastikan, ingin melihat bagaimana reaksi orang yang mungkin kehilangan benda itu. Selesai mandi, pikiranku tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Sepanjang waktu, bayangan tentang benda itu terus muncul di kepalaku. Saat aku keluar, suasana rumah masih sama, tenang dan sunyi. Namun kali ini rasanya berbeda. Ketika aku melihat Bunita di ruang tengah, beberapa waktu kemudian, aku tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama seperti kemarin. Ada sesuatu yang berubah dalam pikiranku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara dia duduk, cara dia diam, bahkan ekspresi wajahnya yang tampak biasa saja. Kini terasa menyimpan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Apakah benar itu miliknya? Pertanyaan itu terus berulang di kepalaku. Aku ingin bertanya, tapi jelas tidak mungkin. Setidaknya, belum sekarang. Akhirnya, aku memilih diam. Sejak sore itu, bukan hanya aku yang berubah, Bunita juga. Awalnya, hal itu tidak langsung terlihat jelas. Ia masih menjalani aktivitas seperti biasa, duduk di ruang tengah, menonton televisi, tanpa benar-benar memperhatikan atau sekadar memainkan ponsel di tangannya. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang halus, tapi cukup untuk membuatku sadar. Ia tampak lebih sering melamun. Beberapa kali, aku melihatnya menatap kosong ke arah yang tidak jelas, seolah sedang mencoba mengingat sesuatu. Dahinya sedikit berkerut, seperti orang yang sedang mencari benda yang hilang, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sore itu, saat aku duduk di kursi ruang tamu, Bunita keluar dari kamarnya. Ia berjalan ke arah kamar mandi. Langkahnya pelan, tapi terlihat ragu. Beberapa detik kemudian, pintu kamar mandi tertutup. Aku tidak tahu kenapa, tapi jantungku ikut berdebar. Tak lama, pintu itu terbuka lagi. Bunita keluar, tapi ekspresinya berubah. Ia tidak seperti biasanya yang tenang. Wajahnya terlihat sedikit tegang, matanya bergerak cepat, seolah mencari sesuatu di sekitarnya. Ia berdiri di depan pintu kamar mandi beberapa saat diam. Lalu ia masuk lagi. Kali ini lebih lama. Aku hanya bisa duduk di tempatku. Aku pura-pura tidak memperhatikan, padahal seluruh fokusku tertuju pada gerak-geriknya. Saat ia keluar untuk kedua kalinya, ia menghela napas pelan. Tangannya sempat merapikan rambutnya, tapi gerakannya tidak serapi biasanya. Ada kegugupan di sana. Ia berjalan ke dapur, membuka beberapa laci, lalu menutupnya lagi. Seolah ia sendiri tidak yakin apa yang sedang ia cari. Perasaan tadi di sini.
Gumamnya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel, tapi telingaku menangkap setiap detail. Rasa bersalah mulai muncul di dalam diriku. Sekarang aku yakin, benda itu memang miliknya, dan ia sedang mencarinya. Beberapa menit kemudian, Bunita kembali duduk di ruang tengah. Tapi kali ini, ia tidak benar-benar duduk tenang. Kakinya bergerak kecil, tangannya sesekali menggenggam ujung bajunya sendiri. Aku bisa melihat dengan jelas, ia sedang gelisah, yang membuatku semakin tidak nyaman. Ia tidak bertanya apa-apa padaku, padahal jelas hanya aku dan dia di rumah ini. Itu artinya, ada sesuatu yang menahannya. Mungkin rasa malu, mungkin juga takut jika kecurigaannya benar. Sesekali, aku merasa tatapannya mengarah padaku. Bukan menatap langsung, tapi seperti mengamati dari sudut matanya. Cepat, lalu kembali berpura-pura biasa. Seolah ia ingin memastikan sesuatu, tapi tidak berani. Dan disitulah kebingungan itu terasa begitu nyata. Ia tahu ada yang hilang. Ia mungkin sudah menebak kemana hilangnya, tapi ia tidak punya keberanian untuk mengungkapkannya. Sementara aku justru memegang jawaban dari semua kegelisahannya. Suasana rumah yang sejak pagi terasa tenang, kini berubah menjadi penuh tekanan yang tidak terlihat. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras, hanya diam yang terasa semakin berat. Aku mulai menyadari, ini bukan lagi sekadar rasa penasaran. Ini sudah menjadi rahasia yang perlahan menciptakan jarak aneh di antara kami, dan yang paling membuatku gelisah. Bunita terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi terus mengurungkannya. Aku sudah mencoba menahan diri sejak tadi siang. Berkali-kali aku melihat Bunita yang tampak gelisah, bolak-balik dari ruang tengah ke dapur, lalu kembali lagi tanpa tujuan yang jelas. Setiap gerakannya seperti menyimpan sesuatu yang ingin disembunyikan, tapi tidak benar-benar bisa ia kendalikan. Dan aku sudah terlalu lama menyimpan jawabannya. Aku duduk di kursi ruang tamu, memandangi lantai beberapa saat sebelum akhirnya mengangkat kepala. "Bu-Nita," suaraku pelan, hampir ragu. Bunita yang sedang berdiri di dekat meja makan langsung berhenti. Ia tidak langsung menoleh, hanya diam sejenak, seolah memastikan apa yang ia dengar. "Iya," jawabnya singkat, masih membelakangiku. Ada jeda yang cukup lama. Aku sendiri bingung harus mulai dari mana. Kata-kata yang sejak tadi kupikirkan mendadak terasa berat untuk diucapkan. Ada sesuatu milik Bunita yang hilang ya? Akhirnya keluar juga, meski terdengar tidak sejelas yang kubayangkan. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya langsung terasa. Tubuh Bunita sedikit menegang. Ia perlahan menoleh ke arahku. Tatapannya tidak langsung bertemu mataku, hanya sekilas, lalu turun lagi, seolah ia sudah mengerti maksudku. Tapi berharap ia salah paham. "Maksud kamu apa?" tanyanya. Berusaha terdengar biasa, tapi suaranya tidak benar-benar tenang. Aku menelan ludah. Ini lebih sulit dari yang kukira. Aku berdiri pelan, lalu mendekat beberapa langkah. Jarak kami tidak terlalu jauh sekarang, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang membatasi. "Aku tadi menemukan sesuatu di kamar mandi," kataku, hati-hati. Kalimat itu membuat wajahnya berubah. Bukan marah, bukan juga kaget berlebihan. Matanya langsung menghindar. Ia menarik napas pelan, lalu membuang pandangan ke arah lain. Tangannya yang sejak tadi di samping tubuhnya kini saling menggenggam. "Menemukan apa?" jawabnya cepat, bahkan terlalu cepat dari yang kukira. Aku tahu itu bukan jawaban yang jujur. Aku tidak langsung membantah, hanya menatapnya beberapa detik, mencoba membaca ekspresinya. Wajahnya mulai memerah, bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, rasa malu. Dan mungkin rasa takut. Aku akhirnya mengeluarkan benda itu dari balik bajuku. Tanpa banyak kata, tanganku terasa sedikit dingin saat melakukannya. Begitu benda itu terlihat, Bunita langsung membeku. Wajahnya yang tadi hanya memerah, kini benar-benar berubah. Ia menutup mulutnya dengan tangan, seolah
refleks. Matanya tidak bisa lepas dari benda itu. Tapi di saat yang sama, ia seperti ingin berpaling. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa sangat panjang. Aku, Bunita, mencoba bicara, tapi suaranya terhenti. Ia menarik napas lagi, kali ini lebih dalam. Bahunya sedikit naik turun, tanda ia sedang menahan sesuatu. Itu bukan, kalimatnya menggantung lagi. Tapi kali ini ia tidak melanjutkan, karena mungkin ia sendiri sadar tidak ada alasan yang bisa menutupi situasi ini. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat Bunita benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Wanita yang selama ini terlihat tenang dan tegar, kini tampak rapuh. Sangat manusiawi. Aku cuma, Bunita mulai lagi. Suaranya lebih pelan, hampir berbisik. Kamu jangan salah paham. Kalimat itu terdengar seperti permohonan. Bukan untuk menjelaskan benda itu, tapi untuk menjaga caraku memandangnya. Aku tidak langsung menjawab. Entah kenapa, aku juga merasa canggung. Seolah kami berdua sama-sama berada di situasi yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Aku akhirnya meletakkan benda itu di atas meja tanpa berkata apa-apa. Bunita tidak langsung mengambilnya. Ia hanya berdiri di tempat, masih menunduk dengan wajah yang belum sepenuhnya pulih dari rasa malu. Tangannya perlahan turun dari wajahnya, tapi jemarinya masih saling menggenggam erat. Ruangan itu kembali hening. Tapi kali ini, keheningan itu berbeda. Bukan lagi karena tidak ada yang terjadi, melainkan karena terlalu banyak hal yang baru saja terbuka, tanpa pernah benar-benar diucapkan dengan jelas. Sejak percakapan sore itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah secara jelas. Bukan hanya dari sikapku, tapi dari Bunita. Malam mulai turun perlahan. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tengah menyala redup, menciptakan suasana yang entah kenapa terasa lebih intim. Aku berjalan untuk duduk di depan televisi. Kulihat pintu kamar Bunita terbuka. Aku tidak langsung menoleh. Sampai akhirnya, langkah kakinya terdengar mendekat. Belum tidur, suaranya pelan. Aku menoleh dan sejenak kehilangan kata-kata. Penampilannya malam ini berbeda dari biasanya. Ia mengenakan pakaian rumah yang lebih tipis dari biasanya. Lengannya terbuka, memperlihatkan kulitnya yang mulus. Bukan sesuatu yang berlebihan, tapi cukup untuk membuatku sadar ini bukan kebetulan. Rambutnya terurai, wajahnya tanpa banyak ekspresi, tapi matanya menatapku dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Belum, Bu? Jawabku singkat, berusaha terdengar normal. Ia mengangguk, lalu duduk di sampingku, lebih dekat dari biasanya. Tidak ada jarak di antara kami. Kulit Bunita saling bersentuhan dengan lenganku. Beberapa detik, kami hanya diam. Aku bisa merasakan kehadirannya dengan jelas. Bukan hanya secara fisik, tapi juga suasana yang ia bawa. Campuran antara keberanian dan rasa ragu. Aku tadi kepikiran, katanya pelan. Aku menoleh. Soal tadi sore, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Ia tersenyum kecil, tapi bukan senyum yang ringan. Ada rasa malu di dalamnya. Terlihat dari cara ia menundukkan sedikit wajahnya sebelum kembali menatapku. Kamu pasti jadi mikir yang macam-macam ya? Lanjutnya, hampir seperti bergumam. Aku tidak langsung menjawab, karena memang benar, dan sepertinya ia tahu itu. Ia menarik napas pelan, lalu menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang. Gerakannya membuat jarak kami semakin tipis, hampir tanpa ruang. Aku juga bingung. Harus gimana? Katanya lagi, lebih jujur kali ini. Mau marah? Nggak bisa. Mau pura-pura nggak tahu? Juga susah. Nada suaranya tidak lagi sekadar canggung. Ada sesuatu yang lebih dalam. Seperti ia sedang mencoba menerima keadaan, sekaligus menghadapinya dengan caranya sendiri. Tangannya bergerak pelan, menyentuh ujung sofa di dekatku. Tidak langsung menyentuhku, tapi cukup dekat untuk membuatku sadar. Aneh ya? Ia tersenyum tipis. Harusnya aku malu banget sekarang. Aku bisa melihat jelas, dia memang malu. Tapi di saat yang sama, ia tidak lagi menghindar, justru mendekat. Dan mungkin itu caranya menutupi semuanya. Tapi malah jadi begini.
lanjutnya pelan. Aku menatapnya, mencoba memahami maksudnya. Ia balas menatapku. Kali ini lebih lama. Tidak ada lagi usaha untuk mengalihkan pandangan. Suasana berubah menjadi sangat hening, tapi bukan hening yang kosong. Hening yang penuh dengan hal-hal yang tidak diucapkan, tapi sama-sama dipahami. Perlahan, tangannya menyentuh lenganku. Bukan sekadar tidak sengaja. Ia tidak menariknya kembali. Sentuhan itu ringan, tapi terasa jelas. Aku nggak tahu ini salah atau enggak, katanya pelan, hampir berbisik. Tapi kamu juga ngerasain kan? Aku mengangguk. Aku tak bisa berkata-kata. Seperti ada sesuatu yang menahan suaraku. Lalu dia mengeluarkan barang yang tadi sore kutemukan di kamar mandi. Aku mau punyamu menggantikan barang ini. Mau kan? Ucapnya pelan sambil mendekatkan bibirnya ke telingaku. Dadaku semakin berdegup kencang. Punyaku sudah berdiri. Bunita menempelkan dadanya yang besar ke lenganku. Dengan refleks, tanganku meremas erat tubuhnya. Sedangkan tanganku yang satunya dipegangnya. Lalu dia mengarahkan tanganku pada bagian tubuhnya untuk disentuhnya. Tak ada sinyal atau kode. Semua berjalan dengan sendirinya. Dan malam itu menjadi titik di mana hubungan kami benar-benar berubah. Bukan karena sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, tapi karena kami berdua sama-sama memilih untuk tidak lagi berpura-pura.